Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosita Kewa Paji, kelas A semester 3, NIM 226111034, mata kuliah Pendidikan IPA SD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat IPA. Pengertian pembelajaran IPA di SD. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti saya tahu. IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas dalam gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. IPA memiliki karakteristik yang membedakannya dengan bidang ilmu lainnya. Ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan berikut ini. Yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Contohnya, nilai ilmiah perubahan kimia pada lilin yang dibakar. Yang kedua, IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Yang ketiga, IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya, mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Yang keempat, IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan-bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih lanjut. Yang kelima, IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran IPA sebagaimana tujuan pendidikan dalam taksonomi Bloom, bahwa pembelajaran dapat memberikan pengetahuan kognitif, penahanan sebuah keterampilan atau psikomotorik, kemampuan sikap atau efektif, pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. Ilmu pengetahuan alam atau IPA berkait dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA di sekolah sebagainya. Yang pertama, memberikan pengalaman pada peserta didik sehingga mereka komponen melakukan pengukuran berbagai besaran fisik. Yang kedua, menanamkan pada peserta didik pentingnya pengamatan
pengamatan empiris dalam menguji suatu pernyataan ilmiah atau hipotesis. Hipotesis ini dapat berasal dari pengamatan terhadap kejadian sehari-hari yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah. Yang ketiga, latihan berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan belajar matematika, yaitu sebagai penerapan matematika pada masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan peristiwa alam. Yang keempat, memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan kreatif dalam kegiatan perancangan dan pembuatan alat-alat sederhana maupun penjelasan berbagai gejala dan kemampuan IPA dalam menjawab berbagai masalah. Pembelajaran IPA pada sekolah, terutama pada sekolah SD, diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA meliputi aspek-aspek antara lain. Yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Yang kedua, benda, materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. Yang ketiga, energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang keempat, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Berdasarkan dari beberapa tujuan dan ruang lingkung pembelajaran IPA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasarnya pembelajaran IPA membekali siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, pengetahuan, meningkatkan keterampilan proses, serta kesadaran untuk menghargai alam ciptaan Tuhan dan melestarikan lingkungannya, alam sekitar, serta sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidik yang lebih tinggi. Hakikat IPA. Menurut Pushkur menyebutkan bahwa hakikat IPA mengandung 4 unsur utama dalam IPA, di mana keempat unsur tersebut merupakan ciri utama yang utuh, yang itu meliputi. Yang pertama, sikap. Misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di alam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, proses. Prosedur atau cara memecahkan masalah metode ilmiah. Yang ketiga, produk. Berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat, aplikasi. Menerapkan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sujana, hakikat IPA atau sains jika ditinjau dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ada 3, yaitu IPA atau sains sebagai produk, IPA atau sains sebagai proses, dan IPA atau sains sebagai sikap ilmiah. Yang pertama, IPA sebagai produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh manusia pada dasarnya diperoleh dari perkembangan ilmu pengetahuan. Sains dipandang sebagai produk karena isi dari sains tersebut merupakan hasil kegiatan empiris dan analisis yang dilakukan oleh para ahli. Yang kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses yaitu bagaimana cara mendapatkan IPA.
IPA sebagai proses merupakan suatu tahapan untuk memperoleh produk IPA. IPA sebagai proses sangat berkait erat dengan keterampilan. Proses sains keterampilan, proses sains merupakan cara untuk memperoleh ilmu. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Sikap sains atau sikap ilmiah berbeda dengan tahap sains. Sikap ilmiah merupakan sikap para ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan sikap terhadap sains merupakan kecenderungan seseorang atau suka atau tidak suka terhadap sains. Alasan IPA diajarkan di sekolah SD. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta proses perkembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alasan yang menyebabkan IPA dimasukkan ke dalam kurikulum di SD atau alasan itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, IPA berfaedah bagi suatu bangsa. Kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar kesejahteraan itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pengembangan. Yang kedua, bila IPA diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. Misalnya, IPA diajarkan dengan mengikuti metode menemukan sendiri. Dengan ini siswa diharapkan pada suatu masalah, umpamanya dapat ditemukan suatu masalah, dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun? Siswa diminta untuk mencari dan menyelidiki hal ini. Yang ketiga, bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh siswa, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belakang. Yang keempat, mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Selamat pagi, terima kasih.